Oke, saya share dulu ya. Oke, kelihatan ya PPT-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. thank you. Oke, pertama-tama kenalan dulu dengan saya, karena saya belum pernah ngajar kalian ya, dengan saya. Kayaknya. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Aminuddin, MKom, ada titelnya dikit lah, dibangga-bangga. Jadi kalian bisa manggil saya Adin, ini udah tak tandain, Din, dari sini namanya. Nah, jadi, saya dilahirkan di tahun 90-an. Terus saya asli dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi Kota Bima itu sebuah kota yang ya cukup kecil juga sih, nggak gede-gede amat. Yang terletak di ujung timur dari Nusa Tenggara Barat. Jadi udah mau nyampe ke NTT-nya tuh, udah dekat sama Pulau Komodonya. Itu Bima. Kalau dulu saya ke Bima itu sekitar berapa ya? 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam naik bis. Nah, sekarang kan naik pesawat paling cuma berapa? 2 jam lebih lah, plus nunggu transitnya. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara, jadi kelihatan ada manja-manjanya dikit kebiasaan. Terus bergolongan darah B. Terus kalau sekarang apalagi lagi masa pandemi, hobinya suka main game. Jadi selain saya coding, ngejar deadline kerjaan, itu saya buat apa ya, biar nggak stres-stres amat main game. Kalau saya sih biasanya main gamenya casual aja, nggak kompetitif banget. Jadi main Mobile Legends ya Mobile Legends standar, PUBG ya PUBG standar. Kalau udah bosan start, nanti mau main install lagi kayak gitu. Sekarang lagi suka main itu aja sih, Pokemon Go. Kalau saya paling eh PD-nya itu skill saya di main PES. Kalau skill saya di main PES saya berani diadu. Oke, itu tentang sekilas diri saya. Lihat pendidikan, saya mulai sekolah SD dari tahun 99. Dari tahun 99 sampai tahun 2011 itu saya di Kota Bima, nggak pindah-pindah kemana-mana, situ-situ aja terus. Terus tadi tahun 2011 saya berani hijrah ke Jogja. Hijrah ya, bukan bukan apa, bukan merantau. Kenapa hijrah? Karena emang setelah saya di Jogja itu jarang pulang. Saya dulu pulang paling 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Emang jarang pulang. Sekarang aja udah netap di Jogja kan, udah domisilinya Jogja. Jadi namanya hijrah. Dulu saya tahun 2011 itu masuk di Amikom. Dia apa, Amikom dulu masih bentuknya STIMIK. STIMIK Amikom Jakarta. Jadi cuma ada jurusan komputer, belum ada jurusan yang lain selain komputer. Nah, saya lulus di tahun 2015 dengan predikat cum laude. IPK saya dulu 3,99. 3,99, terus alhamdulillahnya juga jadi wisudawan terbaik satu. Nah, karena wisudawan terbaik di Amikom itu dapat hadiah beasiswa S2. Jadi saya lanjut ke S2-nya Amikom. Sampai tahun 2017, saya yudisium itu Desember 2017, wisudanya Januari 2018. Tahun 2015 itu skripsi saya yang saya ambil itu tentang website juga. Jadi emang konsentrasi saya itu di bidang e-commerce dulu. Tapi bukan e-commerce skripsi saya.
tentang website tentang sekolah dulu. Jadi e-learning sama, website informasi sekolah. Jadi simpel-simpel dulu skripsinya. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu laku tuh skripsi kayak gitu. Jadi harus nyari apa ya, model-model web yang lebih unik lagi, yang lebih baru lagi. Kalau 2017 saya pindah, masih berkaitan dengan web juga tesis saya, tapi lebih ke bentuk analisa bisnis sih. Jadi website itu tentang bukan web ya, tesis saya itu tentang customer relationship management, tapi saya bikinnya make, Ionic. Nanti dengan Ionic itu bisa cross platform, bisa ke Android, terus bisa juga ke desktop, bisa ke web, dan lain. Itu sekilas pendidikan. Lewat pekerjaan, saya mulai kerja, mulai dapat penghasilan sendiri walaupun nggak seberapa itu tahun 2012. Jadi tahun 2012 itu saya mulai jadi asisten praktikum. Dulu asisten praktikum itu di C++, bahasa pemrograman Java, malah saya nggak pernah ngasprakin web. Padahal saya dulu pengen banget ngasprakin web, tapi nggak jadi. Jadi 2012 sampai 2014 itu asisten praktikum dulu dari semester 3, semester 4, terus semester 5 saya vakum, kalau semester 6 saya lanjut lagi untuk asisten. Jadi 3 semester. Terus 2013 sampai sekarang itu saya freelance full stack, web programmer dan project manager. Jadi dulu 2013 itu saya udah dapat ilmu web programming, udah bisa bikin web, terus udah bisa koneksikan ke database. Nah, itu saya udah mulai berani tuh nyari projekan. Nah, terus alhamdulillah 2013 juga itu saya dapat project. Saya kerjain sendiri lumayan lah. Walaupun project kecil-kecilan dulu, sebenarnya sih bisa aja saya minta 1,5 juta dulu apa 2 juta gitu. Tapi dulu karena emang saya masih baru, masih apa ya, kayak masih anak kecil gitu, masih anak bawang gitulah, belum ngerti harga, saya cuma minta 750.000. Kliennya aja itu sampai kaget, "Masa mau dibayar segitu?" Tapi ya udah, saya mintanya segitu. Jadi pembelajaran. Terus sampai sekarang saya masih ngerjain banyak, webnya. Terus kemudian tahun 2014 itu sebelum saya lulus, 1 semester sebelum saya lulus, saya mulai bekerja jadi karyawan tetap sebagai full stack web app, programmer di CV Different Prakarsa. Di situ saya buat banyak proyek web, terus mobile apps juga tapi berbasiskan web, jadi seperti itu. Full stack itu artinya kita nge-handle front end, yaitu tampilannya, terus kita juga nge-handle back end, gimana koneksi ke database, servernya, dan itu full stack. Dia nge-handle semuanya. Capek jadi full stack, tapi bayarannya tinggi. Terus 2018 sampai sekarang saya jadi dosen. Jadi saya dosen itu setelah saya lulus S2, sayang-sayang kan ya, S2 capek-capek nggak dipakai. Jadi kebetulan sekali setelah saya lulus, Amikom itu mengadakan rekrutmen dosen. Akhirnya saya daftar, alhamdulillahnya ya keterima. Nah, ini beberapa project yang udah pernah saya kerjakan, baik secara freelance maupun, di different. Jadi banyak yang sampai sekarang saya masih pakai itu, yang ini e-commerce multi level ini masih banyak yang butuhin. Mereka minta, gimana buat apa, aplikasi buat producer, reseller, dan lain-lain. Itu masih banyak permintaannya. Terus marketplace, logistik dan delivery market, jadi kayak marketplace buat logistik, buat pengiriman barang gitulah. Terus survei sama mapping pakai Google Maps untuk melihat elektabilitas caleg, terus ada banyak lagi yang lain. Nah, kalau sekarang sih, lagi ngerjain
marketplace buat ikan hias ini. Terus ada online kasir juga untuk multi level seller kayak, dropshipper, distributornya, agennya, dan lain-lain. Jadi yang project pertama ini source code-nya saya pakai terus gitu. Karena emang project-nya hampir mirip. Jadi satu kali saya bikin project itu bisa dipakai buat project-project selanjutnya. Nah, ini beberapa karya saya ya. Jadi ada aplikasi dropship, ini yang tadi multi level user ini ada dropshipper, seller, agen, distributor, banyak sampai 5 level kalau nggak salah. Mirip-mirip MLM lah. Terus ini bisnis. Bisnis ini ada 3, ada Bistik, Bismart, dan Bisurance. Tapi yang Bisurance ini karena lagi hiatus, jadi di stop dulu. Jadi si bisnis ini masih nyari investor modal gitu. Nah, ini Bistiknya jadi buat ngecek pengiriman barang, terus kita nyari servis atau jasa kirim mana yang tepat, yang paling murah. Terus ini survei caleg. Jadi ini ada titik-titik peta di Google Maps ini per kelurahan. Kelurahan A, B, C, D, E. Nanti kalau elektibilitasnya tinggi atau banyak yang pengen milih dia, warnanya jadi hijau atau merah. Lupa saya. Nanti tergantung tingkat elektabilitasnya. Nanti berubah-ubah. Nah, ini aplikasi paling simple, tapi bayarannya mahal. Namanya kalau udah masuk urusan pemerintah, urusan politik, biasanya tuh mereka aplikasinya simple-simple, tapi mahal. Jadi kalian kalau mau bikin proyek atau aplikasi, lihat-lihat dulu kliennya. Kalau udah ngomong sama pemerintah atau klien perusahaan gede, itu tuh nggak apa-apa kalian harganya mahal. Karena emang mereka punya uang. Tuh. Oke, lanjut ke kontrak belajar. Jadi di sini nanti kita punya final project. Jadi nilai paling tinggi itu ada di tugas dan di final project. UTS sama UAS itu nggak penting sebenarnya, cuma 5% dan 5%. Jadi kalian nanti paling cuma ngumpulin UTS UAS itu nilainya 10%. Jadi nanti UTS dan UAS itu yang dikumpulkan ya tentang laporan final project kalian. Jadi selama kalian ngerjain final project, ya UTS dan UASnya kehitung apa namanya 100%. Nilainya 100 gitu. Kalau saya sistemnya gitu. Jadi yang penting ngumpulin itu nanti dapat nilai 100. Ya paling kecil 90 lah kalau emang laporannya nggak niat. Tapi nilainya A, kita buat A untuk UTS dan UAS. Karena emang persennya kecil. Terus klasifikasi nilai 81 sampai 100 itu baru A, terus B-nya itu mulai dari 61. Jadi kalau 60 itu masih C, 61 baru B. 41 60 C, 21 sampai 40 D, 0 sampai 20 E. Jangan sampai dapat E ya. Kalau jarang hadir, final project nggak ngumpulin, itu otomatis dapat E. Saya kasih E. Tapi kalau final project ngumpulin, rajin hadir, ya paling minimal saya usahakan bisa C lah. Kecuali emang final project-nya nggak niat, ya baru bisa D. Tuh. Presensi itu saya tidak menganggap sebagai persen nilai, hanya untuk pertimbangan mendongkrak nilai. Nah, jadi misal nilainya 78 nih, nanggung 3 angka lagi jadi 81. Ada karena dia rajin hadir gitu, presensi terus, nggak apa-apa tak dongkrak, tambahin 3 gitu. Tapi paling maksimal dapat 78. Kalau 77 itu saya nggak bisa tambah. Jadi 78 atau 79 atau 80 ya tak naikin ke 81 biar dapat A sekali. Nah, itu presensi. Untuk mendongkrak nilai saja, bahan pertimbangan. Nah, terus saya juga suka memberikan poin, mengadakan poin. Poin ini kayak apa ya? Tingkat keaktifan kalian lah. Jadi beberapa sesi perkuliahan nanti diadakan tantangan. Misal saya kasih ini, coba silakan siapa yang bisa ngoding ini
coba siapa yang bisa bikin ini. Terus mini kuis, biasanya mini kuis ini, eee, saya adain kuis paling cuma 1 sampai 5 soal gitu, siapa yang bisa ngerjain nilainya paling tinggi atau top 5 gitu, nanti dapat poin. Ya, nanti satu poin itu sama dengan nilai akhir plus 5. Ya, jadi kalau kalian punya nilai akhir setelah ngerjain UTS, UAS, final project, tugas, itu plus 5 76, tapi punya 1 poin, 76 itu tambah 5, jadinya 81. Jadi tadi 76 itu B, 81-nya jadi A, kayak gitu. Terus boleh mengakumulasi poin sebanyak-banyaknya. Tapi selama saya ngajar sih belum pernah ada yang sampai poinnya 10 gitu, sampai dia kayaknya udah pasti dapat nilai A gitu, enggak sih. Tapi kebanyakan emang sangat terbantu sekali dengan poin ini. Jadi ada yang nilainya tadi B jadi C, jadi C lagi, jadi A. Nilainya dari C jadi B, nilainya dari D jadi C, kayak gitu. Membantu sekali. Ada yang dari C jadi A juga karena saking banyaknya poin. Jadi silakan dikumpulkan poin. Makanya kalian nanti kalau final project-nya itu kan berkelompok. Bisa jadi nilainya berbeda-beda, salah satu yang membedakan adalah dari poin. Nah, jadi kemarin banyak yang protes ke saya, kok sekelompok saya dapatnya segini, tapi saya segini. Ya itu karena temennya ngumpulin poin. Nah, jadi nilainya beda jauh gitu. Jadi silakan. Nanti kalau ada kesempatan dikumpulkan poin. Metode perkuliahan, karena Amikom sudah punya standar online meet itu minimal 30 menit. Saya ngambil langkah minimalnya aja. Sebenarnya saya nggak terlalu seneng online meet karena pertama itu makan banyak bandwidth kalian, makan banyak kuota kalian. Terus yang kedua, kalian nanti bisa jadi juga sering disconnect, terus banyak juga yang nggak bisa ikutan online meet karena emang susah nyari sinyal dan lain-lain. Nah, jadi saya emang lebih suka itu upload langsung video di YouTube. Jadi video tutorial kalian bisa nonton kapan aja, bisa di-download, baru di-replay ulang-ulang terus dibandingkan online meet. Sebenarnya gitu sih, tapi karena emang standar dari Amikomnya itu minimal 30 menit online meet, ya udah kita ambil nilai minimalnya aja, gitu ya. Sisanya bisa lewat LMS untuk diskusi atau kuis nanti atau tantangan ngumpulin tugas itu lewat LMS. Terus WA group itu untuk diskusi yang real time, jadi fast respon itu nanti lewat WA group. Kalian ada pertanyaan apa gitu lewat WA group. Terus nanti video YouTube kalau di praktikum nanti ada tutorialnya, ada modulnya, itu nanti saya upload via video YouTube. Karena video YouTube kan dia bisa kita set mau kualitas berapa pixel. Terus kalian bisa download. Nah, terus di awal perkuliahan akan di-share QR code-nya untuk presensi. Nah, di akhir pertemuan ini nggak setiap hari juga sih. Mahasiswa wajib mengerjakan kuis atau mini kuis yang ada pada LMS kita. Ini buat review materi. Jadi ini buat review materi, nanti saya masukin nilainya di nilai tugas. Iya, jadi kuisnya atau mini kuisnya nggak banyak sih, paling maksimal 10 soal. Nah, ini buat nge-review kalian udah baca materinya atau tidak, kalian udah ngerjain modulnya atau enggak gitu. Ini saya nggak batasin pas misal perkuliahan kita kan selesai jam 3 nih, jam 3 maksimal ngerjainnya enggak. Kalian bisa ngerjain sampai saya kasih waktu 1 hari biasanya. Jadi misal jam 3 ya udah nanti sampai besok jam 3 juga. Gitu, saya batasinnya sehari. Aturan kelas, jadi selama online meet, mic harap di-mute, ya, kecuali jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Terus maksimal untuk kelas-kelas selanjutnya nih, maksimal presensi itu di 20 menit awal saat online meet. Jadi kalau yang mau presensi manual di grup WA, itu saya terima maksimal 20 menit. Dari jam
Kalau sekarang kan bukanya 13.20, berarti maksimal ngelis presensi manualnya 13.40. Setelah 13.40 saya nggak terima lagi untuk presensinya. Seperti itu. Jadi untuk mengajari kalian kedisiplinan, karena banyak teman-teman kakak angkatan kalian saat magang itu disiplinnya sangat kurang sekali. Jadi sering telat-telatan, terus kayak semaunya dia sendiri. Untuk ngajarin kalian disiplin harus dipaksa kayak. Oke, jadi maksimal presensi 20 menit di awal. Tapi untuk hari ini karena baru hari pertama nggak apa-apa. Nah, sampai nanti akhir sesi tetap saya kasih kelonggaran presensi. Oke, yang terakhir harap sopan dalam forum PA Group. Jadi harap sopan juga di saat online meet juga ya. Karena ini kan kita forum umum. Jadi tidak etis kalau emang banyak kata-kata kasarnya. Kita juga udah gede semua ya, udah dewasa semua, bukan anak kecil lagi. Oke, jenis tugas. Nah ini kita bagi ke tugas. Tugas itu ada dua, tugas saat perkuliahan yang tadi saya bilang di akhir materi atau perkuliahan itu ada kuis atau mini kuis. Terus tugas yang dibawa pulang. Tugas yang dibawa pulang ini adalah final project yang kalian diskusikan berkelompok maksimal 4 orang. Intinya sih final project ini membuat web dinamis yang terkoneksi dengan database. Intinya itu. Temanya bebas, tapi semakin unik final project kalian semakin bagus nilainya. Misal kalian ada yang bikin toko online, gitu. Terus teman laginya toko online juga, teman satu lagi toko online juga. Itu kan gak unik tuh. Bisa aja kalian bisa saling tukar source code gitu kan, bisa aja. Jadi kalau temanya semakin unik, itu semakin bagus. Satu toko online, satu misal sistem inventory, satunya blog, satunya apa namanya pendaftaran siswa dan lain-lain. Jadi temanya semakin unik, semakin berkelompok maksimal 4 orang. Kenapa 4 orang? Karena kalau kalian tugas akhir itu juga maksimalnya 4 orang kalau jadi untuk latihan-latihan dikit lah ya. Kalau kalian TA itu maksimalnya 4. Oke, selanjutnya kenalan dengan mata kuliahnya. Jadi konsentrasi web development di D3MI itu ada jalurnya seperti ini. Oh ya, aduh, sorry. Ini Zoom-nya karena ini versi free ya. Nanti akan disconnect pada waktunya. Nanti kita bisa join lagi kalau emang ada materi yang belum saya bahas. Itu ya, mohon dimaklumi. Kenapa saya nggak pakai Google Meet? Karena katanya Google Meet juga mau dibatasi. Dan Zoom itu lebih ringan dibandingkan Google Meet. Entah kenapa saya kalau di semester lalu pakai Google Meet itu komputer saya nggak kuat, resource-nya berat. Jadi lebih enak pakai Zoom. Oke, lanjut lagi. Intermezzonya. Di konsentrasi web development di TGMI itu dibagi 4 mata kuliah. Yang pertama web 1 yang semester lalu kalian pelajari itu tentang HTML, CSS, JavaScript. Itu gimana membuat sebuah front end, tampilan depan ya. Makanya kan biasanya kalau kalian ada final project-nya kemarin harusnya membuat template atau tema web atau web statis gitu. Yang isinya cuma HTML, CSS, JavaScript atau jQuery. Terus yang sekarang web 2 kita udah masuk ke server atau backend. Di sini kita akan pelajari PHP, terus database sama nanti ada pengenalan framework-nya. Jadi framework dari nanti opsional, pengenalan aja. Final project kalian juga nggak wajib pakai framework. Yang penting tadi webnya bisa terkoneksi ke database. Nanti selanjutnya di PEP 3 semester depan, bisa jadi saya juga yang ngajar, PHP framework dan JavaScript framework. Nah, jadi ini udah mulai masuk, harus dipaksakan masuk ke PHP framework. Kemungkinan kita akan pakai Laravel di web 3 ini. Karena emang kemarin sih pakai kode Igniter, tapi katanya ketika magang banyak yang pakai Laravel akhirnya
sama prodi D3MI diminta ganti yang Laravel aja. Oke, jadi step 3 nanti kemungkinan kita akan pakai Laravel. Terus nanti ada nggak sedikit dalam juga sih JavaScript framework-nya. Nanti kita akan menggunakan Angular atau React.js itu buat web 3-nya. Dan terakhir proyek web. Proyek web ini nggak ada materi. Proyek web ini isinya cuma tugas. Jadi tugas itu pembimbingan. Jadi kita ngasih tugas, terus tugasnya direview, dibimbing, terus kasih tugas lagi, terus dibimbing lagi, sehingga proyek yang dibuat di tugas proyek web ini selesai. Jadi tugas proyek yang dibuat di proyek web ini sejalan dengan proyek yang kalian kerjakan di magang. Jadi proyek magang itu akan dibimbing pembuatannya di proyek web. Sehingga TA kalian itu bisa cepat selesai. Jadi harapannya setelah kalian mengikuti proyek web, produk kalian atau web kalian selesai, siap buat didemokan di sidang TA. Nah, ini terbukti kemarin di semester tahun lalu ya, bukan semester lalu ya. Tahun lalu itu angkatan kalian setelah selesai mata kuliah proyek web, bulan Januari, Februari, Maret, itu semuanya udah pendadaran, udah ujian TA semua. Jadi cepat semua lulusnya. Ya, tapi sayangnya karena emang lagi COVID ini banyak yang nunda juga tentang wisuda dan yudisiumnya. Gitu. Jadi itu konsentrasi web development. Nah, untuk web programming 2 sendiri apa aja yang akan kita pelajari? Jadi sebelum UTS kita biasa pengenalan sintaks dasar PHP. Sintaks dasar ini ya mirip-mirip dengan C atau C++ atau Python kalau kalian pelajari Python. Mirip-mirip lah karena bahasa pemrograman itu yang beda-beda jauh. Terus percabangan, perulangan, konsepnya sama. Array dan objek. Nanti mungkin yang sedikit berbeda di web itu ada objeknya. Terus ada function juga, session dan cookies. Nah, ini juga yang hal yang unik di web. Ada session dan cookies itu untuk menyimpan data. Jadi kalau kita login, biasanya itu kita disimpan datanya di session atau di cookies. Session itu dia datanya disimpan di server, cookies disimpan datanya di browser. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Setelah UTS, itu akan diajarkan gimana caranya koneksi ke database, terus gimana caranya ngupload file, manipulasi gambar, pengenalan framework Code Injector dan Laravel, terus gimana caranya upload web ke hosting dan domain. Ya, nanti semuanya ini disatukan menjadi project based learning. Jadi sambil kita belajar nanti sambil bikin mini project. Jadi kemungkinan nanti mini project yang akan kita buat sambil kita belajar ini kita akan buat sistem keranjang belanja online. Jadi kita masukin produk ke keranjang belanja terus nanti sampai check out ngisi data pengiriman gitu simpelnya. Jadi cuma mini project aja, project kecil-kecilan. Kalau gede nanti nggak selesai. Tuh. Jadi itu yang dipelajari. Kita langsung aja masuk ke dasar pengenalan PHP. Jadi PHP itu apa sebenarnya? PHP itu kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Jadi P depannya itu hilang. Jadi ganti Hypertext Preprocessor. Terus bahasa pemrograman server side yang disematkan di dalam HTML. Jadi si PHP ini digabungkan dengan HTML. Tapi nanti file extensionnya bukan .html tapi .php. Jadi dalam HTML itu ada isinya PHP. Ya. Jadi selain CSS dan JavaScript, HTML juga dapat digabungkan dengan PHP guna menciptakan sebuah website yang dinamis yang bisa terkoneksi ke database dan session di server. Jadi kalau HTML kan kalau kita mau ubah kontennya, misal judul halaman. Nah, itu kan kita harus ngubah source code-nya. Tapi kalau pakai PHP, nanti kita mau ngubah judul halaman, kita cukup ngubah aja
entry atau data yang ada di database. Jadi harusnya kalian belajar web ini juga sejalan dengan materi di perancangan basis data. Perancangan basis data kalian dapatnya semester ini ya? Atau semester lalu? Semester ini, Pak. Oh, semester ini. Berarti ya benar, berarti kan nanti pelajarinya setelah UTS gitu. Database-nya kita masuk ke database. Biar kalian udah ada dasar-dasarnya lah untuk database-nya. Gitu. Jadi apa namanya, model penting juga untuk di web programming 2 ini harus ngerti query SQL di database yang nanti ya kalian akan pelajari di pemrograman database. Oke, file PHP itu berekstensi .php, terus pemberian namanya case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil itu berbeda, tapi ini kalau kita menggunakan Unix atau Linux atau CentOS. Kalau di Windows itu sama, dianggap sama walaupun hurufnya R kecil dan huruf R besar. Nah, masalahnya adalah kebanyakan server, domain, dan hosting yang ada di online itu menggunakan Nix atau Unix. Jadi aturan ini tetap kita pakai case sensitifnya. Nah, jadi ada beberapa framework juga yang mengharuskan nama filenya harus huruf besar dulu di awal, baru selanjutnya bebas. Atau huruf kecil di awal, selanjutnya bebas. Gitu. Itu ada aturan frameworknya kayak gitu. Sintaks PHP. Sintaks PHP itu dimulai dengan tanda ini, kurang dari tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya lebih dari. Contoh ini, PHP, terus ditutup dengan ini, echo hello world. Jadi ini outputnya adalah hello world. Nanti kita akan menjalankan PHP itu sama dengan HTML, dijalankan lewat browser. Jadi tidak perlu ada proses compiling. Beda kayak C++ atau Java atau Python itu kalau nggak salah harus tetap di compile. Ini langsung kita bisa akses di browser. Terus tiap baris kode diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau nggak ada titik komanya, error. Untuk penamaan variabel menggunakan tanda dolar di awal. Nah, jadi saya punya nama variabel namanya var. Nah, di depan ini harus ada tanda dolarnya. Baru dianggap sebagai sebuah variabel. Nah, untuk konstanta cukup dipanggil nama konstantanya tanpa tanda dolar. Tapi harus didefinisikan terlebih dahulu dengan divide. Contohnya nih, kita mau bikin konstanta 50. Jadi nama konstantanya konstanta, value-nya nilainya 50. Baru kita echo. Echo itu untuk output. Kalau di Python itu pakai print, kalau di C++ itu cout. Mirip seperti itu. Echo, konstanta. Nanti yang keluar, yang di-outputkan adalah 50. Ngerti ya perbedaan variabel dan konstanta? Kalau variabel kan nilainya bisa berubah-ubah nih. Kalau konstanta nilainya tetap nggak bisa diubah. Terus pemberian nama variabel dan konstanta ini case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecilnya beda. Mau di Windows, mau di Linux servernya sama. Aturannya seperti ini. Ini emang aturan dari si PHP-nya, sintaksnya. Jadi tolong diperhatikan nanti kalau kalian salah manggil nama variabel, itu kemungkinan besar salah huruf besar kecilnya. Terus tools yang kita akan gunakan, terutama di perkuliahan ini, yang saya rekomendasikan itu text editornya bisa pakai Sublime Text atau Visual Code. Ya, yang sering dipakai dua ini. Nanti kalau saya sih kemungkinan pakai Sublime Text ya. Karena emang komputer saya ini komputer cukup kentang ya, lemah. Jadi cuma bisa yang simple-simple kayak Sublime Text. Terus browser itu kalian kalau mainan di front end atau tampilan, paling bagus kalau browsernya itu ada banyak. Jadi kalian bisa tes di berbagai browser. Tapi kalau mainan di back end, browsernya cukup satu nggak apa-apa.
Nanti saya akan menggunakan Google Chrome untuk browsernya, atau kalau enggak Mozilla, dua ini. Terus untuk server, nanti kalian diwajibkan menginstal server di komputer kalian masing-masing. Nah, server ini bisa dipilih kalau pakai Windows bisa pakai WAMPP, atau kalau mau yang paling gampang itu pakai XAMPP. Nah, kalau saya nanti pakai yang ini, XAMPP. Nanti akan tetap saya share, kalau biasanya kalau XAMPP juga banyak yang error installernya, saya akan share juga yang WAMPP untuk tutorial downloadnya atau tutorial instalasi. Tapi bukan dari channel saya, dari channel orang. Saya cuma bantu searching aja. Jadi nanti kita akan menggunakan XAMPP, Chrome, dan Sublime Text kalau saya pribadi. Kalau kalian boleh milih suka hati. Kalian nyamannya pakai yang mana. Yang penting komponennya ada 3 ini, text editor, browser, dan ada server. Oke, next. Selanjutnya tugas kalian masing-masing adalah menginstal XAMPP atau WAMPP untuk servernya. Kemudian kalian install text editornya. Kalau belum punya, bisa Sublime Text, Notepad++, Notepad yang ada warnanya, bukan hitam putih. Terus bisa Visual Code atau bisa yang lain. Terus install browser ya, kalau belum punya browser, kecuali kalau kalian sabar pakai bawaan Windows. Ya alhamdulillah sekarang Edge katanya lebih kenceng dibandingkan Internet Explorer yang dulu, atau Edge yang versi lama. Harusnya sih lebih bagus ya. Tapi saran saya mending install browser Chrome, paling enaknya itu, lebih cepat. Jadi ini tugas kalian sebagai persiapan untuk praktikum. Karena kalau kita praktikum, prakteknya kita akan menggunakan 3 tools ini. Server, text editor, dan browser. Oke, next. Referensi pembelajaran kalian bisa di w3schools.com. Terus kalau mau nyari error-error perbaikannya, kalian bisa nyari di Stack Overflow. Kalian googling aja sih sebenarnya. Googling, nanti kalau keluar yang pertama Stack Overflow langsung buka aja webnya. Tapi nggak enaknya bahasa Inggris ya, karena emang kalau kalian mau nyari perbaikan error atau debugging error yang akurat, kalian keywordnya nyari Google itu pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu jarang yang benar. Apalagi kalau errornya udah tingkat atas gitu, sudah susah errornya. Itu jarang tercover di Indonesia. Nah, biasanya kalian keywordnya nyari pakai bahasa Inggris. Terus kalau buku-buku, ya karena ini juga kalian susah nyari buku ya. Di perpusnya tutup. Misalnya kalau kalian di Jogja gitu bisa pakai sistem drop off-nya perpustakaan. Jadi buku-buku mengenai PHP, CodeIgniter, Laravel, dan MySQL itu bisa kalian baca. Oke, ada pertanyaan atau komplain bisa lewat email saya adi.5829@amikom.ac.id. WA pribadi saya 085803953906. Jadi stop yang WA ke nomor saya yang satunya, karena itu emang bukan WA buat mahasiswa. Jadi WA saya yang ini. Kalau lagi rame, mahasiswanya saya anggurin biasanya kalau di WA saya yang satunya. Jadi ada beberapa kali kalian yang ngerti nomor WA saya yang satu lagi. Nah itu nggak usah WA ke situ, tapi WA-nya ke sini. Terus atau, ini masih business intelligence sih. Harusnya web programming 2 ya. WA group, web programming 2. Grup lain. Oke. Udah selesai. Yeay. Kelar untuk online meet-nya. Tugas kalian ini tadi, silakan install XAMPP-nya, install text editor, dan install browser. Nanti di waskita.amikom.ac.id saya akan share link-linknya, baik itu tutorialnya atau link downloadnya. Nanti kalian bisa cek di sana. Nanti file PPT ini juga file recording online meet-nya akan saya share juga di Waskita. Tapi mungkin masih nanti karena emang butuh proses untuk upload dan lain-lain. Nanti yang jelas setelah ini saya akan berikan dulu ini link-link untuk XAMPP, text editor, browser.
Kalau browser nggak usah lah ya, kalau udah pasti udah mati. Yang penting text editor sama SAMPP sama WAMPP. Oke, itu materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup materi apa untuk sesi online meet-nya? Nah, ini kita kuliahnya belum selesai loh ya. Nah, di WA group silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin error install SAMPP-nya atau apa, silakan langsung di WA group aja. Biar teman-teman yang lain juga kalau memiliki error yang sama bisa terbantu ada jawabannya. Oke. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup sesi online meet-nya? Gak ada? Udah jelas ya berarti ya? Ya sih baru introduction doang. Belum susah ya, belum susah. Oke, kalau nggak ada berarti online meet-nya saya tutup. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kerjasamanya juga ya. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang iseng-iseng buka mic terus nyanyi-nyanyi gitu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Makasih sama. Pak. Kita Let's go Mamang. Ini kilo paling bocah-bocah lo paling kakak lo tinggal turu.